Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa sekalian, kita masih bersama dengan kitab Mukhtasar Targhib wa Tarhib, buah karya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan kita masuk kepada kitab peringatan terhadap riya. Hadis yang ke-6 berbunyi an Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man samma'a Allahu bih wa man yura'i Allahu bih. Yang artinya dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbuat sum'ah, beramal karena ingin didengar orang, maka Allah akan memperdengarkannya. Dan barang siapa yang berbuat riya atau beramal karena ingin dilihat orang, maka Allah akan memperlihatkannya. Muttafaqun alaih. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan di sini, sabna Nabi samma'a, ini dengan mentasydidkan huruf mim, artinya orang yang memperlihatkan perbuatannya kepada manusia adalah riya. Samma'a berasal dari kata at-tasmi', isimnya as-sum'ah, yaitu seperti riya. Hanya saja sum'ah khusus berhubungan dengan indera pendengaran, seperti meninggikan suara dengan berzikir dengan maksud memperlihatkan kepada manusia. Sedangkan riya khusus berhubungan dengan indera penglihatan, seperti menggerakkan kedua bibirnya dengan berzikir supaya dilihat oleh manusia. Dan Allah memperlihatkannya, artinya Allah memperhatikan mereka di dunia atau di akhirat, bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan karena mencari keridhaan mereka, bukan karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa sekalian, dari sini kita akan mengambil pelajaran atau dari hadis ini, bahwa hadis ini larangan ya, agar kita tidak berbuat sum'ah, agar kita tidak berbuat riya. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan, kita ingin amalan tersebut didengar oleh orang lain. Contohnya, seperti orang yang membaca Al-Quran melalui pengeras suara. Ya, terutama di zaman kita sekarang, membaca Al-Quran melalui pengeras suara di masjid. Ya, dan kejadian ini telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau, di dalam kitab beliau yang berjudul Talbis Iblis. Di zaman beliau itu belum ada yang namanya pengeras suara. Namun di zaman beliau itu ada menara masjid. Lalu disebutkan di dalam kitab beliau, ya, ada orang-orang yang menyengaja dirinya itu naik ke atas menara masjid, lalu dia membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau mengatakan bahwa ini adalah ya pintu-pintu sum'ah. Ya. Ini adalah pintu-pintu sum'ah. Ya. Dan hendaknya kita menutup celah ini. Jangan sampai kita ini ada niat ketika ingin membaca Al-Quran, kita ingin memperdengarkan kepada orang lain bahwa kita sedang membaca Al-Quran. Ya, dan juga ya kita ambil faedah, dan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Di sebagian masjid ada orang-orang ketika sholat berjamaah, ya, masjidnya tidak terlalu besar, masjidnya kecil, dan jamaah juga tidak terlalu banyak. Ketika imam bertakbir, ya, Allahu Akbar, lalu tiba-tiba ada orang juga mengeraskan takbirnya, Allahu Akbar, seperti itu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Dan setiap berzikir dia baca dengan keras, bahkan sampai terdengar
oleh imam. Nah, ini adalah pintu-pintu sum'ah, ya. Ini adalah pintu-pintu sum'ah, dan kita harus menjauhinya dan menutupnya. Oleh karena itu, ya, kita harus selalu mengecek hati kita. Jangan sampai ketika kita melakukan amalan-amalan yang sifatnya diperdengarkan, ya seperti baca Quran, zikir, atau lainnya, itu ada niatan untuk didengar. Apalagi kita memiliki suara yang bagus, ya. Kita membaca Al-Quran, ya, terkesannya karena Allah, tapi sesungguhnya kita ada ingin dipuji oleh manusia. Kita ingin dikatakan, oh si fulan bacaan Al-Qur'annya bagus. Oh si fulan bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan tajwid, ya. Dan ini ya dosa besar. Kemudian masalah riya, ya. Riya, nah ini juga adalah merupakan termasuk syirik kecil. Walaupun syirik kecil, dan juga sum'ah termasuk syirik kecil, walaupun syirik kecil tapi ini dosa besar. Maka hendaknya kita menutup celah-celah untuk riya. Contohnya di zaman ini adalah yang paling banyak dilakukan ketika beribadah haji atau umrah. Banyak jamaah haji, jamaah umrah, ya, mereka update status ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melakukan ibadah umrah, ya, dengan alasan untuk memotivasi orang lain, padahal di dalam hatinya dia ingin menuai pujian dari orang-orang lain. Na'udzubillah. Ya, ketahuilah kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita ibadah haji, ibadah umrah, itu pengeluaran yang kita keluarkan di jalan Allah itu sangat besar. Dari sisi harta, dari sisi jasad, ya, fisik kita, ya, dari sisi tenaga, ya, waktu, ya, begitu banyak yang dikorbankan, sehingga sayang seribu sayang jika kita melakukan seluruh amalan tersebut dan kita berkorban banyak, namun tidak ada sedikit pun kita dapatkan dari sisi Allah berupa pahala. Dikarenakan ya niat kita yang tidak tulus, niat kita yang tidak ikhlas, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.